like a beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya Muhammad Zaki Drastio dengan NIM A023084. Saya Wahyu Yoga Laksana dengan NIM A023068. Saya Skit Muhammad Nurkolis, NIM A01230066. Saya Orsa Putra dengan NIM A01230079. Di sini kami akan melakukan wawancara mengenai bagaimana proses melakukan tender. Tanpa berlama-lama bisa diperkenalkan dahulu dengan nama Mbak siapa? Saya Retno Nanawandini, tapi biasa dipanggil Nana. Selanjutnya nama perusahaan atau alamat kantor dan banyak. Nama perusahaan CV Jaya Abadi. Kemudian kantornya berada di Sragen. Sragennya di Kaponan, kalau tahu ya. Kaponan Jetak di Sragen Kota. Gitu. Tepatnya gitu. Pertanyaan selanjutnya, perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi apa saja ya? Kalau untuk perusahaan kami bergerak di bidang konstruksi bangunan gedung ya. Jadi kayak rumah sakit, sekolah, kayak bangunan-bangunan pemerintah lainnya seperti itu. Tapi fokusnya ke gedung sih, bangunan gedung gitu. Selanjutnya siapa pimpinan perusahaan saat ini, Mbak? Pimpinan perusahaan saat ini tuh dipimpin sama direktur utamanya yaitu Pak Tias Indra Himawan namanya. Itu selaku direktur utamanya gitu. Selanjutnya kita masuk ke topik tender nih Mbak. Bagaimana biasanya perusahaan ini mendapatkan informasi terkait tentang proyek? Oke, untuk informasi terkait proyek itu biasanya bisa didapatkan melalui LPSE. Itu ada website namanya LPSE, itu tentang lembaga pengadaan ya, kayak gitu. Pokoknya LPSE itu ada dua tahap. Ada dua tahap, itu ada LPSE, yang satu lagi ada PL, namanya penunjukan langsung gitu. Biasanya kalau PL itu secara pribadi, tapi kalau LPSE itu secara proyek pemerintahan, seperti itu. Oke, mungkin lanjut saja untuk langkah pertama yang dilakukan ketika ingin mengikuti proyek itu bisa dijelaskan, Mbak? Untuk langkah pertama mengikuti proyek itu kita harus ngerti ya, pertama kapasitas dari perusahaan kita dulu utamanya. Jadi kita harus ngerti apa yang, menganalisa dulu sih pertama apa yang mau dikerjakan gitu. Biasanya kalau proyek itu bangunan gedung, jadi kita lihat kapasitasnya. Oh bisa nggak sih ini dikerjakan sama kita. Jadi kita harus ngerti ini sih, harus ngerti perusahaan kita seperti apa gitu. Jadi menganalisa dulu pertama, baru nanti kita akan lanjut ke proses selanjutnya. Gitu mungkin ya. Oke. Selanjutnya bisa dijelaskan mungkin terkait dengan bagaimana alur atau proses mengikuti dari awal sampai selesai tender. Oh, kalau alur tender itu dimulai dari unwizing dulu ya. Familiar nggak? Unwizing itu kayak kita sama penyedia jasa, antara penyedia jasa sama owner proyek itu bertemu untuk membicarakan ini ada proyek begini. Terus kemudian bisa nggak dikerjakan gitu. Kalau memang bisa dikerjakan dan kita mampu dari tahap yang sebelumnya tadi, terus setelah itu kita menganalisa. Jadi proyek itu mau digambar seperti apa, kemudian mau dihitung dengan budget berapa, dan keinginan owner sama si penyedia jasa gitu. Intinya mulai dari unwizing dulu, kemudian penyusunan. Kalau unwizing udah oke, kemudian kita penyusunan dokumen teknis. Itu isinya ya udah habis dari unwizing, terus kemudian kita jalannya ke gambar teknis, kemudian kita ke RAB dan RKS dan sebagainya itu. Baru kemudian nanti kita submit, kemudian nanti baru ada si pengumuman. Kita akan menang atau enggak, kayak gitu sih. Biasanya seperti itu yang saya tahu. Oke. Selanjutnya untuk dalam proses-prosesnya tersebut, siapa aja nih Mbak yang biasanya terlibat dalam penyusunan dokumennya?
Untuk yang terlibat dalam penyusunan dokumen itu semuanya ya, pasti ada engineering, kemudian ada manajer estimator, estimatornya sendiri pasti, kemudian sama admin ya. Jadi estimator dan manajer estimator itu tugasnya buat budget-budget, buat menghitung dan segala macamnya. Terus kemudian engineering yang gambar dan segala macam itu, sampai mulai dari data arsitektur sampai mechanical, electrical, plumbing itu. Kemudian si admin ini untuk memenuhi berkas-berkas tersebut, kayak surat izin dan segala macam seperti itu dari admin ya, untuk melegalkan aja sih gitu. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Selanjutnya sekarang kita akan bahas persyaratan ya Mbak ya. Yang pertama, apa saja dokumen administrasi yang wajib disiapkan? Dokumen administrasi yang wajib dipersiapkan itu company profile ya. Tapi company profile itu biasanya berisi tentang SBU, terus kemudian surat izin. Setahu saya sih SBU. Aku boleh nggak buka tulisannya? Aku lupa, sorry. Jadi yang perlu kita siapkan itu dokumennya NIB, terus kemudian SBU sama sertifikat pajak gitu. Lalu dokumen teknis apa saja yang biasanya diminta dalam proyek? Kurva S, penjadwalan proyek itu sendiri mau bagaimana pertama, terus kemudian sertifikat tenaga ahli kayak gitu-gitu, kemudian rencana kerja gitu. Nanti mau. Bagaimana cara perusahaan menyusun penawaran harga atau RAP? Untuk menyusun penawaran harga itu dimulai dari kita harus ngerti dulu AHSP daerah tersebut. Misal kita mau mengerjakan di daerah Solo, jadi kita harus punya AHSP-nya daerah Solo. Terus kalau kita mau mengerjakan di daerah Sragen, berarti kita juga harus punya AHSP-nya daerah Sragen gitu. Jadi kita pertama harus punya AHSP-nya dulu. AHSP itu analisa harga satuan pekerjaan ya daerah tersebut. Jadi setiap kota itu nilainya masing-masing. Terus kemudian setelah kita tahu AHSP-nya, kita baru menyesuaikan dengan gambar dan kemudian volumenya. Tapi yang terpenting kita harus ngerti dulu fluktuatif harga daerah tersebut itu seperti apa, kayak gitu. Kemudian baru kita berjalan di penghitungan volume dan penyusunan RAP, begitu Mas. Masuk ya. Apakah dalam proyek diperlukan jaminan? Jika iya, apa saja jenisnya, Mbak? Setahu saya sih kalau jaminan perlu ya. Untuk jaminan sih banyak, ada jaminan perencanaan, kemudian ada jaminan uang muka itu uang DP pelaksanaan, kemudian ada jaminan perawatan itu apa namanya ya? Iya, yang setelah pra pelaksanaan itu loh. Jadi ada jaminan di proyek itu perlu ya, utamanya jaminan perencanaan ada, kemudian jaminan pelaksanaan sama jaminan pemeliharaan, begitu. Biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk nyiapin dokumen proyek, Mbak? Waktu yang diperlukan untuk menyusun dokumen proyek itu tergantung skala proyek tersebut ya. Misal proyeknya kecil, bukan skala besar, itu bisa 1-7 hari mungkin ya. Jadi kalau proyeknya kecil dibutuhkan waktu sampai 1-7 hari. Kemudian kalau proyeknya skala besar itu bisa sampai 2-4 minggu untuk penyusunan dokumennya gitu. Ya, selanjutnya mungkin terkait pengalaman di lapangan ya Mbak ya. Apa kendala yang sering dihadapi saat mengikuti tender? Oke. Kendala yang sering dihadapi saat mengikuti tender itu biasanya ada fluktuatif harga. Misal kita tidak aware sama AHSP yang awal tadi, kita akan terkendala di
lelang, sistem lelang. Karena harga fluktuatif ya, harga itu akan naik dan turun. Jadi kita harus update itu setiap saat. Jadi kita harus mengerti dulu. Jadi itu sih yang paling utama, kendalanya itu ada di situ. Tapi untuk mengatasi itu semua kita bisa upgrade terus ya, bukan setiap hari, pokoknya setiap saat ketika kita akan hendak melakukan penyusunan RAB dulu, berarti kita akan cari informasi lebih awal dulu untuk hal-hal tersebut. Terus kemudian harga yang terlalu timpang ya mungkin. Jadi kendalanya tuh sering ada harga yang bisa lebih rendah dari harga yang telah kita tentukan gitu. Jadi nggak tahu itu, mungkin juga jarak antara proyek dan si penyedia jasa itu. Jadi mungkin mendatangkan materialnya, dia tahu lokasi yang terdekat, dia tahu lokasi yang lebih mudah dijangkau, jadi dia akan mendapatkan harga yang lebih murah gitu sih. Untuk selanjutnya, menurut Mbak Nana, faktor apa yang paling menentukan kemenangan dalam mengikuti tender? Nah itu tadi, faktor yang menentukan kemenangan itu menurut saya ya harga ya, di harga ya. Karena tender itu semakin kecil, semakin mengkerucut harganya, itu yang akan dipilih. Tapi jangan salah, tapi menurut saya kalau kita harganya rendah tapi nggak sesuai sama harga di lokasi tersebut, juga kita sendiri yang rugi. Jadi kita perlu ngerti itu dulu. Jadi yang membuat gagal itu ya, membuat kalah lelang itu ya di harganya itu. Kita menjulang timpang terlalu tinggi, terus ada harga yang lebih rendah dari kita, seperti itu. Mungkin terakhir, apa tips atau saran bagi mahasiswa untuk kami ini atau sebagai pemula ingin terjun ke dunia konstruksi dari Mbak Nana? Ini kita kayaknya sama ya, kita adalah Makanya kan mbaknya sudah langsung ke lokasi, Oh, gitu. kita masih tahap belajar gitu. ya. Kalau dari saya sih, kuasai jangan cuma data, jangan cuma gambar ya, jangan menguasai gambar. Jadi kuasai data, kuasai banyak hal di proyek itu. Kalau kamu bisa, kalau kalian bisa menguasai, at least kalian ngerti dulu gambar, oke. Terus kemudian kalian ngerti ranah dan jalannya akan kemana, itu kalian akan memimpin pasar sih, menurut saya. Jadi ngerti dulu aja, paham gitu. Oh proyek itu ternyata begini, seperti jangan cuma ngerti gambar, jangan cuma ngerti hitung, tapi harus ngerti datanya kayak gimana. Perbanyak baca aturan-aturan, karena proyek itu berkesinambungan kan ya sama aturan-aturan seperti itu. Terus perbanyak relasi, karena proyek itu lahir dari kepercayaan gitu. Dari saya sih seperti itu ya Mas ya. Ya mungkin kali ini cukup dulu ya Mbak ya. Terima kasih atas waktunya, meluangkan waktu untuk kita wawancarai. Ya. Ini ada tambahan dari teman-teman? Ya. Sekian wawancara kami dari kelompok 6. Untuk ada kurang lebihnya kita mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.